Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Kali ini kita akan mereview produk dari Ronix ya. Ini adalah bor cordless tipenya 8620. Dan untuk baterainya menggunakan baterai tipe LXT, baterai sejuta umat ya teman-teman ya. Tetapi untuk baterainya ini bukan baterai LXT abal-abal ya seperti yang banyak beredar di pasaran. Baterai LXT dari Ronix ini pernah saya review, itu teruji bagus ya. Lumayan mantap menurut saya, apalagi chargernya. Chargernya itu ada yang sampai 90 watt, jadi cepat sekali untuk pengisian baterainya. Dan langsung saja nih ya, kita unboxing, kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk kemasan produk, pada bagian luar ada dus khasnya Ronix ya, warna merah, ada mereknya, ada tipenya, lalu ada gambar dari produknya, dan ada beberapa keterangan untuk spesifikasi serta fitur nanti kita akan bahas secara terperinci. Langsung saja kita buka, di dalamnya ada koper plastik lagi ya. Di sini ada embosan merek Ronix, embosan ya bukan tempelan, dan untuk kualitasnya sendiri ini bagus ya teman-teman ya. Jadi dapat melindungi isi di dalamnya dengan baik, kokoh. Langsung kita buka. Nah, di sini kita dapat dua buah baterai. Baterainya bisa dilihat ya, slotnya adalah tipe LXT ya teman-teman ya. Slotnya tipe LXT dan baterainya adalah 20 volt. Kapasitasnya 1500 mAh, dapat dua buah baterai. Lalu kita dapat docking charger, ini 20 volt 1,8 ampere, dan terakhir adalah unit mesin bornya, kurang lebih bentuknya seperti ini. Sudah kosong ya, tidak ada kartu garansi pada paket pembelian, tetapi untuk produk Ronix ada garansinya. Garansinya adalah 6 bulan dari tanggal pembelian, nanti kalian bisa koordinasi pada saat kalian beli produknya ya. Minta aja langsung garansinya pada saat kalian membeli nanti. Untuk build quality yang pertama, housing dari baterainya ini plastik ya, plastik ABS, dan ini kalau saya bandingkan dengan seri 89 ya teman-teman ya. Dari genggaman tangan dan dari penglihatan mata jelas kualitasnya di bawah dari seri 89-nya Ronix. Bukannya tidak bagus, tapi B aja ya teman-teman ya. Kalau kita bandingkan dengan seri 89, jelas seri 89 lebih bagus. Lalu untuk docking chargernya, ini material bahannya adalah plastik juga, untuk tingkat finishingnya rapi. Ini udah lumayan tebal juga plastiknya ya teman-teman ya. Lalu untuk kabelnya juga tebal, ada pemanis nih, velcro berwarna merah dari Ronix ya. Selanjutnya menu utama kita, unit bornya. Nah dari dimensinya kita udah bisa tebak kalau ini motornya belum brushless ya, motornya masih menggunakan karbon arang biasa. Ya, ini logam dari bagian dalam dan bagian luar semuanya logam ya. Lalu untuk torsi dan mode selektor ini adalah plastik. Untuk bodinya semuanya adalah plastik. Kualitas dari plastiknya sendiri ini lumayan bagus, nih ya. Khas brand global ya, cakep. Finishingnya rapi, tidak ada yang melebar-lebar, tidak ada yang renggang-renggang. Ada embosan Ronix di sini. Ini embosan bukan tempelan. Ada bumper karet pada bagian samping, pada bagian belakang. Ada merek Ronix lagi di sini ya. Lalu ada grip karet pada handle-nya. Dan untuk kualitas dari karetnya ini juga lumayan bagus ya. Sekarang kita akan coba part-part yang bisa digerakkan. Yang pertama, cak, kita lihat apakah center atau tidak ya. Caknya center, nggak ada masalah. Lalu untuk torsi selektornya enak, kliki, mode selektor. Mode selektornya juga nggak ada masalah. Untuk speed selektor, nggak ada masalah ya. Nah ini ada suara. Apakah rusak bang? Itu nggak rusak ya teman-teman ya. Itu wajar sekali karena untuk memberhentikan caknya. Jadi ini kan penguncian satu tangan ya. Rata-rata penguncian satu tangan tuh bunyinya seperti itu ya nih. Nggak rusak ya teman-teman ya. Nah ada api tadi ya. Nah itu dia. Berarti motornya masih menggunakan carbon brush. Jadi kalau kalian melihat ada api seperti ini juga normal ya. Karena masih menggunakan karbon arang. Jadi gesekannya menghasilkan api. Forward and reverse. Tidak ada masalah, trigger. Wow, mantap. Triggernya sangat-sangat responsif. Untuk fitur yang pertama, cak satu tangan. Pada kecepatan berapapun kita bisa mengunci dan membuka cak. Lalu di sini ada torsi selektor dari nomor 1 sampai dengan nomor 18. Lalu ada mode selektor, ada 3 mode di sini. Mode menyekrup, mode mengebor biasa, dan mode mengebor dengan fitur hammer impact. Lalu ada 2 percepatan, nomor 1 dan nomor 2. Ada forward and reverse, putaran kanan, putaran kiri, dan apabila posisi di tengah, dia akan mengunci triggernya. Ada LED light di sini. Lalu ada variable speed pada triggernya. Semakin dalam kita menekan, maka kecepatannya akan semakin kencang.
Terakhir ada indikator baterai pada baterainya. Oke, itu ya fiturnya. Untuk uji spesifikasi yang pertama, kita akan lihat berapa output yang dihasilkan oleh chargeran ya. Udah menyala berwarna hijau, kita langsung colokin baterainya, langsung mengecas ya berwarna merah, dan untuk outputnya di angka 43 watt ya. Nah ini nanti saya yakin naiknya maksimalnya di angka 45 watt. Kita tunggu baterainya sampai full. Oke, untuk baterainya sudah full ya, lampu indikator sudah berwarna hijau dan untuk arusnya juga sudah di-cut. Mengisi baterai 1500 mAh dari 0 sampai dengan full membutuhkan waktu kurang lebih 40 menit. Sekarang kita akan uji RPM. Yang pertama kita akan uji di speed nomor 1 terlebih dahulu. ...473 RPM. Kita ubah ke nomor 2. Oh, 1715 RPM. Lumayan kencang ya untuk RPM-nya. Untuk uji performa, karena caknya ini bisa menampung mata bor maksimal 10 mm ya untuk pangkalnya, kita gunakan langsung mata bor auger 10 mm. Kecepatannya kita gunakan kecepatan nomor 2, modenya mode drilling. Media yang kita bor adalah kayu mahoni. Ya, pada kecepatan nomor 2, kalau nggak ditarik ulur, dia akan susah ya teman-teman ya. Tenaganya kurang dia di kecepatan nomor 2. Kita gunakan kecepatan nomor 1. Ya, torsi pada kecepatan nomor 1 memang lebih tinggi ya. Sekarang kita naikkan bebannya. Di sini saya menggunakan mata bor kayu ukuran 12 mm ya. Untuk pangkalnya ini lebih kecil. Pangkalnya 8 mm jadi bisa masuk. Saya gunakan kecepatan nomor 1. Mata bor ukuran 12 mm masih masuk ya teman-teman ya. Masih mampu untuk torsinya. Yang patut kita apresiasi untuk cengkeraman caknya ini erat ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mengebor yang keras-keras tidak takut lepas untuk cengkeraman cak terhadap mata bornya. Selanjutnya kita akan mengebor besi dengan ketebalan 1 cm. Di sini saya menggunakan mata bor besi yang kobalt ya, dengan diameter 5,5 mm. Bismillah. Kelamaan ya teman-teman ya menggunakan kecepatan nomor 1. Kita ubah ke kecepatan nomor 2 ya. Walaupun seharusnya kalau mengebor besi bagusnya menggunakan kecepatan nomor 1.
Oke. Jebol ya. Ya asalkan matabornya tajam, mengebor besi sih nggak ada masalah ya. Tapi ya disarankan menggunakan kecepatan nomor 1 memang, agar matabornya tidak cepat tumpul. Susah ngomongnya. Sekarang kita akan gunakan untuk menyekrup dengan skrup berbagai ukuran yang ada di sini ya teman-teman ya. Saya gunakan modenya mode menyekrup. Dan untuk kecepatannya kita gunakan kecepatan nomor 1, torsinya nomor 14. Sudah cukup ya. Sekarang kita buka. Enak ya, nggak ada terjadi slip. Selanjutnya saya menggunakan baut roofing seperti ini ya, yang udah self drilling. Untuk medianya adalah besi dengan ketebalan 4 mm. Saya gunakan kecepatan nomor 2. Enak juga ya digunakan untuk masang baut self drilling seperti ini. Enak, jadi kalau digunakan untuk kegiatan roofing saya rasa ini mantap. Sekarang kita akan mengebor konblok beton ini ya, menggunakan mata bor masonry 10 mm. Kecepatannya nomor 2, modenya mode hammer impact. Bismillah. Oke, masih bisa ya untuk mata bor 10 mm masih masuk untuk konblok beton. Setelah kita gunakan tadi, sekarang kita akan ukur untuk suhunya ya. -49 derajat Celcius untuk suhunya ya. Oke, itu tadi sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas bor dari Ronix ini, kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya menggunakannya tadi. Ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda, tidak jadi masalah ya, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, untuk harga dari bor Ronix ini adalah 1,3 jutaan. Link pembelian ada pada kolom deskripsi. Silahkan cek di bawah kalau kalian mau beli. Nah, untuk kesimpulannya setelah saya gunakan tadi, dari segi build quality sama sekali tidak ada komplain ya. Ini brand global ya teman-teman ya, material bahannya jelas bagus, finishingnya juga bagus ya. Lalu ergonomis, enak digunakan, tidak ada komplain lah untuk build quality-nya. Lalu untuk fitur juga bekerja dengan baik semua, tidak ada komplain untuk fiturnya. Dan untuk spesifikasi juga sudah sesuai dengan spek tertulis. Dan terakhir untuk performanya, tadi kita gunakan untuk mengebor kayu tidak ada masalah. Mengebor dengan fitur hammer impact-nya juga tidak ada masalah. Lalu tadi kita coba untuk menyekrup juga tidak ada masalah. Untuk baut roofing juga tidak ada masalah. Jadi untuk performa tidak ada yang bisa dikomplain juga ya teman-teman ya. Dan satu keunggulan dari bor Ronix seri 8620 ini adalah untuk baterainya menggunakan baterai sejuta umat tipe LXT. Jadi kalau ada kerusakan dengan baterainya, kalian bisa gunakan baterai dari produk generic yang harganya lebih murah.
Walaupun ya Ronix juga menjual ya untuk baterainya ya teman-teman ya. Tetapi kalau memang kalian budgetnya terbatas untuk membeli baterai asli dari Ronix, kalian bisa mengakalinya dengan baterai LXT yang harganya lebih murah. Itulah keunggulan dari Ronix. Kita tahu sama-sama ya, untuk ekosistem produk yang menggunakan baterai LXT, itu banyak sekali brand yang mengeluarkan ya teman-teman ya, bukan hanya Ronix. Jadi banyak sekali ekosistem baterainya. Namun yang menjadi catatan ya, untuk motornya masih menggunakan carbon brush. Ya kita tahu sama-sama di pasaran saat ini untuk brand-brand generik itu rata-rata sudah menggunakan motor brushless semua ya, walaupun harganya bisa dibilang jauh lebih murah, harga 500.000 sudah menggunakan motor brushless. Walaupun kadang-kadang kita temui di lapangan motor brushlessnya juga brushless abal-abal ya, jadi cepat panas lah atau cepat rusak lah. Tapi ya udah brushless ya kan. Sementara kalau Ronix ini kan masih menggunakan motor biasa. Namun untuk motor biasa ini juga ada keunggulannya ya teman-teman ya. Ada keunggulannya dibandingkan dengan motor brushless. Kalau terjadi kerusakan lebih mudah untuk mencarinya di pasaran, lebih mudah untuk dicari ya motor biasa yang masih menggunakan carbon brush. Tinggal lihat aja tipenya nih, tipenya apa, 550 kah atau 77 berapa itu ya, saya lupa. Tinggal disesuaikan saja, tinggal ganti. Harganya juga nggak mahal. Kalau motor brushless kan kalau terjadi kerusakan harganya lumayan ya teman-teman. Dan untuk memperbaikinya juga, ya saya belum tahu ya, mungkin ada lah orang yang bisa memperbaiki, tapi saya jarang menemukannya. Dan yang menjadi pertanyaan nih pasti, apakah harga 1,3 jutaan ini layak beli? Ya ini balik lagi nih, ini adalah brand global ya, bukan brand generik, ini brand global teman-teman. Dia material bahannya bagus, tidak sama dengan produk generik, walaupun motornya masih menggunakan motor biasa. Dan saya rasa untuk performanya sendiri dan untuk ketahanannya, ini saya yakin lebih awet dibandingkan dengan produk generik yang harganya lebih murah ya teman-teman ya. Jadi harga 1,3 juta, apalagi ada garansinya ya, garansinya jelas. Dan saya pernah ngomong langsung dengan ownernya Ronix, kalau terjadi kerusakan dengan alat-alat Ronix dalam masa garansi, itu langsung diganti baru tanpa diperbaiki. Jadi langsung diganti baru. Jadi dengan layanan purna jual seperti itu, harga 1,3 juta saya rasa masih masuk lah ya. Masih masuk. Tidak murah ya, tidak murah. Saya tidak ngomong murah, tapi masih masuk lah, masih cocok lah dengan harga 1,3 jutaan. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Saya Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.